Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan metodologi penelitian chapter 7, 8, dan 9 dengan dosen pengampu Bapak Sparta. Saya Nuri Anissa Solihah, teman saya Minerva Elabita Tamara, Janita Kamil Abita, dan Zahra Khairani. Pertama, kita akan menjelaskan chapter 7 tentang interview. Metode pengumpulan data primer. Karena bisnis adalah fenomena sosial, sebagian besar informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam pengaturan kerja harus berasal dari orang. Misalnya dari karyawan, konsumen, manajer, investor, dan atau pemasok. Oleh karena itu, wawancara, pengamatan, dan kuesioner sangat populer dalam riset bisnis. Metode ini memungkinkan sang peneliti mengumpulkan beragam jenis data dari para responden manusia. Pengetahuan menyeluruh tentang metode yang paling penting akan membantu Anda mengevaluasi pendekatan alternatif untuk pengumpulan data primer. Seperti yang dipahami, keputusan pengumpulan data primer yang melibatkan pemilihan metode-metode untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan juga saling berhubungan dengan langkah-langkah lain dalam proses penelitian. Unobtrusive methods atau metode tidak mengganggu merupakan penelitian yang meneliti kebiasaan sosial masyarakat tertentu dengan tidak mengganggu masyarakat yang diteliti. Metode yang tidak mengganggu tidak menuntut sang peneliti untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ia pelajari. Metode yang tidak mengganggu kadang-kadang digunakan oleh para peneliti yang berupaya memahami apa yang sebenarnya dilakukan orang, bukan apa yang mereka katakan, misalnya seperti dalam wawancara atau kuesioner. Sumber-sumber data yang tidak mengganggu ini dan penggunaannya penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami sikap perilaku. Interview atau wawancara. Metode yang banyak digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian bisnis adalah mewawancarai responden untuk mendapatkan informasi tentang masalah kepentingan. Wawancara adalah percakapan yang dibimbing dan bertujuan antara dua orang atau lebih. Ada juga banyak jenis wawancara. Yang pertama, wawancara individu atau wawancara kelompok. Dan juga ada wawancara tidak struktur atau wawancara terstruktur dan diadakan secara langsung melalui telepon atau daring. Yang pertama ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur begitu berlabel karena pewawancara tidak memasukkan pengaturan atau yang ingin diwawancarai dengan urutan pertanyaan yang direncanakan yang akan diajukan oleh responden. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika diketahui sejak awal informasi apa yang dibutuhkan. Selanjutnya akan saya berikan oleh Janita. Baik, selanjutnya mengenai wawancara struktur. Jadi setelah melakukan wawancara tidak struktur yang cukup banyak dengan karyawan di beberapa tingkatan dan mempelajari data yang diperoleh, peneliti akan mengetahui variabel-variabel yang perlu lebih diperhatikan dan diserukan informasi yang lebih mendalam. Ini mengatur tahap bagi pewawancara untuk melakukan wawancara struktur lebih lanjut yang akan dilakukan oleh variabel yang telah diidentifikasi. Next. Ya, jadi wawancara terstruktur ini wawancara yang dilakukan ketika diketahui sejak awal informasi apa saja yang dibutuhkan. Adapun isi wawancara struktur dapat dipersiapkan dari sebelumnya dan biasanya itu terdiri dari yang pertama itu pendahuluan. Jadi wawancara ini memperkenalkan dirinya, tujuan wawancara, dan menjamin kerahasiaan serta meminta izin untuk merekam wawancara. Lalu yang kedua itu serangkaian topik yang biasanya pertanyaan dalam urutan logis. Jadi pertanyaan pertama yang mudah dijawab dan tidak mengancam, dan kemudian pertanyaan utama yang mencakup tujuan wawancara, dan yang ketiga itu untuk pertanyaan menyelidik. Jadi
merupakan pertanyaan lanjutan yang digunakan ketika jawaban pertama tidak jelas atau tidak lengkap dan pewawancara tidak sepenuhnya memahami jawabannya. Atau dalam hal lain, di mana pewawancara membutuhkan informasi yang lebih spesifik dan mendalam. Next. Adapun, saran-saran atau taktik dalam mempertanyakan, pertanyaan yang menyelidik. Misalnya diam dulu, lalu mengulangi jawabannya dan, mengeluarkan kalimat seperti, "Jadi yang saya dengar Anda katakan adalah," atau, "Saya tidak begitu yakin bahwa saya mengerti. Bisakah Anda," lalu, selanjutnya itu misalnya, "Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang titik-titik?" Dan, misalnya, "Bisakah Anda memberi contoh?" Atau, "Bisakah Anda mengulanginya lagi?" Atau, "Ada lagi?" Seperti itu. Next. Ketika wawancara terstruktur dalam jumlah yang memadai telah dilakukan, dan informasi yang memadai diperoleh untuk memahami dan mendeskripsikan faktor-faktor penting yang beroperasi dalam situasi tersebut, peneliti menghentikan wawancara. Informasi tersebut kemudian ditabulasi dan data dianalisis. Ini membantu peneliti untuk menyelesaikan tugas yang dia tetapkan ingin dicapai, seperti mendeskripsikan fenomena atau mengukurnya, atau mengidentifikasi masalah spesifik dan mengembangkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi masalah atau menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Banyak penelitian kualitatif dilakukan dengan cara ini. Next. Selanjutnya, tinjauan wawancara tidak struktur dan terstruktur. Jadi tujuan utama dari wawancara tidak struktur adalah untuk mengeksplorasi dan menyelidiki beberapa faktor dalam situasi yang mungkin menjadi inti dari area yang lebih luas. Selama proses ini mungkin menjadi jelas bahwa masalahnya seperti yang diidentifikasi oleh klien hanyalah gejala dari masalah yang lebih serius dan mengakar. Melakukan wawancara tidak struktur dengan banyak orang dapat menghasilkan identifikasi beberapa faktor kritis dalam situasi tersebut. Ini kemudian akan dikejar lebih lanjut selama wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang mereka. Ini membantu mengidentifikasi masalah kritis serta cara untuk memecahkannya. Dalam penelitian terapan, teori tentatif faktor yang berkontribusi terhadap masalah sering dikonseptualisasikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tidak struktur dan terstruktur. Next. Baik, selanjutnya melatih wawancara. Melatih pewawancara. Jadi, ketika beberapa wawancara panjang harus dilakukan, seringkali tidak mungkin bagi satu orang untuk melakukan semua semua wawancara. Jadi, sebuah tim pewawancara terlatih kemudian menjadi perlu. Wawancara harus diberi pengarahan secara menyeluruh tentang penelitian dan dilatih bagaimana untuk memulai wawancara, bagaimana melanjutkan pertanyaan, bagaimana memotivasi responden untuk menjawab, apa yang harus dicari dalam jawaban, dan bagaimana menutup wawancara. Mereka juga perlu diinstruksikan tentang mencatat dan mengkode tanggapan wawancara. Kiat untuk wawancara dibahas nanti dan harus menjadi bagian dari reporter mereka untuk wawancara. Jadi perencanaan yang baik, pelatihan yang tepat, menawarkan pedoman yang jelas kepada pewawancara, dan mengawasi pekerjaan mereka, semuanya membantu dalam memanfaatkan teknik wawancara sebagai mekanisme pengumpulan data yang layak. Wawancara pribadi memberikan data yang kaya ketika responden secara spontan menawarkan informasi. Dalam arti, jawaban mereka tidak biasanya jatuh dalam rentang tanggapan yang terbatas, seperti dalam kuesioner. Namun, wawancara pribadi mahal dalam hal waktu, biaya pelatihan, dan konsumsi sumber daya. Next. Selanjutnya, beberapa tips yang harus diikuti saat wawancara. Yang pertama itu, informasi yang diperoleh selama wawancara harus sebebas mungkin dari bias. Bias ini mengacu pada kesalahan
atau ketidakakuratan data yang dikumpulkan. Bias dapat diperkenalkan oleh pewawancara, orang yang diwawancarai, atau situasi. Wawancara dapat membiaskan data jika kepercayaan dan hubungan yang tepat tidak dibangun dengan orang yang diwawancarai, atau kapan tanggapan disalah tafsirkan atau didistorsi, atau ketika pewawancara secara tidak sengaja mendorong atau mencegah jenis respons tertentu melalui gerak tubuh dan ekspresi wajah. Yang kedua itu mendengarkan dengan penuh perhatian orang yang diwawancarai, dan yang ketiga menunjukkan minat yang tajam pada apa yang dikatakan oleh responden. Jadi berolahraga kebijaksanaan dalam mempertanyakan, mengulangi, atau mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan, dan memparafrasekan beberapa jawaban atas memastikan pemahaman menyeluruh mereka sangat membantu dalam menjaga minat responden selama wawancara, dan mencatat tanggapan secara akurat. Itu sama pentingnya. Jadi orang yang diwawancarai dapat membiaskan data ketika mereka tidak mengungkapkan pendapatan mereka yang sebenarnya, tetapi memberikan informasi yang menurut mereka adalah apa yang diharapkan atau ingin didengar oleh pewawancara dari mereka. Juga, jika mereka tidak mengerti pertanyaan, mereka mungkin merasa malu atau ragu untuk mencari klarifikasi. Mereka kemudian dapat menjawab pertanyaan tanpa mengetahui pentingnya mereka, dan dengan demikian memperkenalkan apa itulah bias. Dan beberapa orang yang diwawancarai mungkin dimatikan karena suka atau tidak suka pribadi, atau pakaian wawancara, atau cara pengajuan pertanyaan. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak memberikan jawaban yang jujur, tetapi sebaliknya sengaja menawarkan tanggapan yang salah. Beberapa responden juga dapat menjawab pertanyaan dengan cara yang dapat diterima secara sosial daripada menunjukkan sentimen mereka yang sebenarnya. Uh, Lalu, bias bias juga dapat diminimalkan dengan beberapa cara yang lainnya. Jadi itulah beberapa tips yang harus diikuti saat wawancara. Next. Selanjutnya, mengenai membangun kredibilitas dan hubungan dan memotivasi individu untuk merespon. Proyeksi profesionalisme, antusiasme, dan kepercayaan diri penting bagi pewawancara. Peneliti harus menjalin hubungan dengan dan mendapatkan kepercayaan dan persetujuan dari klien perekrutan, bahkan sebelum mereka dapat memulai pekerjaan mereka di organisasi. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, artikulasi, dan antusiasme adalah kualitas yang harus ditunjukkan oleh seorang peneliti untuk membangun kredibilitas dengan organisasi perekrutan dan anggotanya. Untuk mendapatkan informasi yang jujur dari responden, peneliti atau pewawancara harus mampu membangun hubungan dan kepercayaan dengan mereka. Peneliti dapat membangun hubungan baik dengan bersikap menyenangkan, tulus, sensitif, dan non-evaluasi. Dengan kata lain, peneliti harus membuat responden cukup pada kemudahan untuk memberikan jawaban yang informatif dan jujur tanpa takut akan konsekuensi yang merugikan. Oleh karena untuk itu, peneliti harus menyatakan tujuan wawancara dan menjamin kerahasiaan lengkap tentang sumber tanggapan. Lalu selanjutnya, peneliti dapat membangun hubungan baik dengan memperlihatkan minat yang tulus pada tanggapan dan menghilangkan kecemasan, ketakutan, kecurigaan, dan ketegangan yang dirasakan dalam situasi tersebut, yang akan membantu responden untuk merasa lebih nyaman dengan peneliti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Baik, selanjutnya ada teknik bertanya. Teknik bertanya ini dibagi menjadi 5, ada penyaluran, pertanyaan tidak bias, mengklarifikasi masalah, membantu responden untuk memikirkan masalah, dan yang terakhir mencatat. Untuk yang pertama, pertanyaan yang tidak bias. Nah, pertanyaan tidak bias ini penting untuk mengajukan pertanyaan yang tidak bias untuk memastikan bahwa kita ini meminimalkan bias dalam jawaban. Misalnya, ceritakan bagaimana Anda mengalami pekerjaan Anda. Nah, hal itu tuh merupakan pertanyaan yang lebih baik daripada harus mengatakan kalimat, wah, pekerjaan yang Anda lakukan pasti sangat membosankan. Biarkan saya yang mendengar bagaimana Anda mengalaminya. Pertanyaan terakhir memuat dalam hal persepsi pewawancara sendiri tentang pekerjaan itu.
Pertanyaan yang dimuat mungkin memengaruhi jenis jawaban yang diterima dari responden. Bias juga bisa diperkenalkan dengan menekankan kata-kata tertentu dengan nada dan infleksi suara dan melalui sugesti yang tidak tepat. Lalu yang kedua, mengklarifikasi masalah. Klarifikasi masalah ini untuk memastikan bahwa peneliti memahami masalah yang ingin diwakili oleh responden mereka. Disarankan untuk menyatakan kembali atau mengulang informasi penting yang diberikan oleh responden. Lalu yang ketiga, membantu responden untuk memikirkan masalah. Jika responden tidak dapat mengungkapkan persepsinya secara verbal atau menjawab saya tidak tahu, peneliti harus mengajukan pertanyaan dengan cara yang lebih sederhana atau mengulanginya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah mencatat. Saat melakukan wawancara, penting bagi peneliti untuk membuat catatan tertulis saat wawancara berlangsung atau segera setelah wawancara diakhiri. Wawancara tidak boleh mengandalkan ingatan, karena informasi yang diingat dari ingatan tidak tepat dan seringkali salah. Selain itu, jika lebih dari satu wawancara dijadwalkan untuk hari itu, jumlah informasi yang diterima meningkat. Demikian pula kemungkinan sumber kesalahan dalam mengingat dari ingatan siapa mengatakan apa. Informasi yang hanya didasarkan pada ingatan menimbulkan bias ke dalam penelitian. Wawancara dapat direkam dalam kaset jika respon tidak keberatan. Namun, wawancara yang direkam mungkin membiaskan jawaban responden karena mereka tahu bahwa suara mereka sedang direkam dan anonimitas mereka tidak terjaga sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun responden tidak keberatan direkam, mungkin ada beberapa bias dalam tanggapan mereka. Sebelum merekam atau merekam wawancara, seseorang harus cukup yakin bahwa metode memperoleh data seperti itu tidak mungkin membiaskan informasi yang diterima. Setiap rekaman audio atau video harus selalu dilakukan hanya setelah mendapat izin dari responden. Next. Lalu selanjutnya ada tinjau tip yang harus diikuti saat wawancara. Membangun kredibilitas sebagai peneliti yang cakap penting untuk keberhasilan proyek penelitian. Peneliti perlu menjalin hubungan baik dengan responden dan memotivasi mereka untuk memberikan tanggapan yang relatif bebas dari bias dengan menghilangkan kecurigaan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran apapun yang mungkin mereka miliki tentang penelitian dan konsekuensinya. Ini dapat dicapai dengan bersikap tulus, menyenangkan, dan tidak menghargai. Saat mewawancarai, peneliti harus mengajukan pertanyaan luas pada awalnya dan kemudian mempersempitnya ke area yang spesifik. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang tidak memihak, menawarkan klarifikasi bila diperlukan, dan membantu responden untuk memikirkannya masalah yang sulit. Tanggapan harus segera ditranskripsi dan tidak boleh dipercaya untuk diingat dan komunikasi yang harus terjalin. Setelah melihat wawancara terstruktur, di sini kita melihat bahwa tinjau tip yang harus diikuti saat wawancara, salah satunya itu wawancara tatap muka dan telepon. Wawancara dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun telepon. Mereka mungkin juga dibantu komputer. Meskipun sebagian besar wawancara tidak terstruktur dalam penelitian bisnis dilakukan secara tatap muka, wawancara terstruktur dapat berupa tatap muka atau melalui media telepon. Tergantung pada tingkat kerumitan masalah yang terlibat, kemungkinan durasi wawancara, kenyamanan kedua belah pihak, dan wilayah geografis yang dicakup oleh survei. Wawancara telepon paling cocok ketika informasi dari sejumlah besar responden yang tersebar di wilayah geografis yang luas harus diperoleh dengan cepat, dan kemungkinan durasi setiap wawancara adalah 10 menit atau kurang. Banyak survei pasar misalnya dilakukan melalui wawancara terstruktur. Selain itu, wawancara telepon dengan bantuan komputer juga mungkin mudah untuk dikelola. Wawancara tatap muka dan wawancara telepon memiliki kelebihan dan kekurangan lainnya. Next. Lalu selanjutnya ada wawancara tatap muka, keuntungan dan kerugian. Keuntungan utama dari wawancara tatap muka atau langsung adalah bahwa peneliti dapat mengadaptasi pertanyaan sepenuhnya, mengklarifikasi keraguan, dan memastikan bahwa tanggapan dipahami dengan baik
dengan mengulangi atau mengulangi pertanyaan. Peneliti juga dapat mengambil isyarat nonverbal dari responden. Ketidaknyamanan, stres, atau masalah yang dialami responden dapat dideteksi melalui cemberut, ketukan gugup, dan bahasa tubuh lain yang secara tidak sadar ditunjuk olehnya. Ini tidak mungkin terdeteksi oleh wawancara telepon. Kerugian utama dari wawancara tatap muka adalah keterbatasan geografis yang dapat mereka berikan pada survei dan sumber daya yang sangat besar yang dibutuhkan jika survei semacam itu perlu dilakukan secara nasional ataupun internasional. Biaya pelatihan pewawancara untuk meminimalkan bias pewawancara, misalnya perbedaan metode pertanyaan, interpretasi, tanggapan, juga tinggi. Kelemahan lain adalah bahwa responden mungkin merasa tidak nyaman tentang anonimitas tanggapan mereka ketika mereka berinteraksi secara langsung dengan pewawancara. Next. Lalu selanjutnya ada wawancara telepon, yaitu keuntungan dan kerugiannya. Di sini keuntungan utama wawancara telepon dari sudut pandang peneliti adalah bahwa sejumlah orang yang berbeda dapat dihubungi jika perlu, lintas negara atau bahkan internasional, dalam waktu yang relatif singkat. Dari sudut pandang responden, ini menghilangkan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan sebagian dari mereka saat menghadapi pewawancara. Kerugian utama dari wawancara telepon adalah bahwa responden dapat menghentikan wawancara secara sepihak tanpa peringatan atau penjelasan dengan menutup telepon. Nah, di sini seperti disebutkan sebelumnya, kerugian lain dari telepon wawancara bahwa peneliti tidak akan dapat melihat responden untuk membaca komunikasi nonverbal. Di sini ada dua, yaitu tambahannya sumber bias tambahan dalam data wawancara dan wawancara dengan bantuan komputer. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Minerva. Selanjutnya ada Computer Assisted Interview Program, yaitu interview dengan menggunakan komputer. Di sini ada dua jenis. Yang pertama itu Computer Assisted Telephone Interviewing atau CATI. Lalu yang kedua itu ada Computer Assisted Personal Interviewing atau CAPI. Next. Untuk yang pertama yaitu Computer Assisted Telephone Interviewing. Ini tuh digunakan dalam organisasi penelitian, berguna karena respon terhadap survei dapat diperoleh dari orang-orang di seluruh dunia. Komputer mengajukan pertanyaan dengan bantuan perangkat lunak dan responden memberikan jawabannya. Lalu komputer memilih nomor telepon, menghubungi, dan menempatkan jawaban-jawaban tersebut ke dalam sebuah file. Data analisis kemudian diwawancara telepon yang terkomputerisasi dan menggunakan suara juga dapat dilakukan untuk survei singkat. Data juga dapat dikumpulkan selama survei lapangan melalui komputer genggam yang merekam dan menganalisis tanggapan. Next. Lalu untuk yang kedua yaitu Computer Assisted Personal Interviewing. Jadi CAPI ini melibatkan investasi yang cukup besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak. CAPI memiliki keuntungan karena dapat mandiri, yaitu responden dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program sendiri setelah mereka menerima perangkat lunak dan memasukkan tanggapan mereka sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Namun, tidak semua orang nyaman menggunakan komputer pribadi dan beberapa mungkin tidak memiliki akses ke komputer. Singkatnya, keuntungan dari wawancara berbantuan komputer dapat dinyatakan secara sederhana sebagai pengumpulan informasi yang cepat dan lebih akurat, ditambah analisis data yang lebih cepat dan lebih mudah, daya lapangan rendah, dan tabulasi otomatis hasil secara otomatis dapat dilakukan. Lalu interview dengan komputer ini lebih efisien dalam hal biaya dan waktu. Setelah investasi awal yang besar dalam peralatan dan perangkat lunak telah dibuat. Namun, agar benar-benar hemat biaya, survei besar harus dilakukan cukup sering untuk menjamin investasi awal yang besar dan biaya pembongkaran. Next.
Lalu ada group interviews. Wawancara dapat dilakukan secara individu, tetapi juga secara kelompok, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan terbuka kepada sekelompok peserta. Istilah focus groups atau kelompok fokus digunakan untuk jenis wawancara kelompok tertentu, di mana topiknya didefinisikan dengan jelas dan ada fokus untuk memfasilitasi diskusi di antara para peserta. Next. Jadi fokus groups atau kelompok fokus ini biasanya terdiri dari 8 hingga 10 anggota dengan moderator yang memimpin diskusi tentang topik, konsep, atau produk tertentu. Anggotanya umumnya dipilih berdasarkan keakraban mereka dengan topik yang informasinya ingin dicari. Sebagai contoh, perempuan yang memiliki anak dapat membentuk kelompok fokus untuk mengidentifikasi bagaimana organisasi dapat membantu para ibu yang bekerja. Lalu organisasi besar seperti Coca-Cola, Unilever, dan Nike secara rutin mengadakan pertemuan mengumpulkan anak muda dari seluruh dunia untuk mendapatkan ide untuk produk baru. Focus session ditujukan untuk mendapatkan kesan, interpretasi, dan pendapat responden seperti para anggota berbicara tentang acara, konsep, produk, atau layanan. Moderator memainkan peran penting dalam mengarahkan diskusi dengan cara yang dapat menggali informasi yang dicari dan menjaga agar para anggota tetap berada di jalur yang benar. Next. Peran moderator. Pemilihan dan peran moderator itu sangat penting. Moderator memperkenalkan topik, mengamati dan mencatat atau merekam diskusi. Moderator tidak pernah menjadi bagian integral dari diskusi, tetapi hanya mengarahkan kelompok secara persuasif untuk mendapatkan semua informasi yang relevan dan membantu anggota kelompok untuk melewati kebuntuan yang mungkin terjadi. Moderator juga memastikan bahwa semua anggota berpartisipasi dalam diskusi dan tidak ada anggota yang mendominasi kelompok. Seseorang dari tim peneliti juga dapat mengamati jalanan diskusi melalui one-way mirror, mendengarkan pertanyaan verbal dan memperhatikan isyarat-isyarat non-verbal dari para anggota. Sifat data yang diperoleh melalui focus group. Perlu dicatat bahwa meskipun data yang diperoleh melalui anggota kelompok yang kemudian ini lebih murah dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data lainnya, dan juga dapat dianalisis dengan cepat, analisis isi dari data yang diperoleh hanya memberikan informasi kualitatif dan bukan kuantitatif. Selain itu, karena para anggota tidak dipilih secara ilmiah untuk mencerminkan pendapat populasi secara luas, pendapat mereka tidak dapat dianggap benar-benar representatif. Namun, ketika informasi eksploratif dikumpulkan sebagai dasar untuk penelitian ilmiah lebih lanjut, focus group memiliki fungsi yang penting. Selanjutnya ada video conferencing. Jadi jika terdapat variasi regional dalam tanggapan, beberapa kelompok fokus atau fokus group dapat dibentuk termasuk moderator yang terlatih di lokasi yang berbeda. Proses ini mudah difasilitasi melalui konferensi video. Dengan memperbesar anggota tertentu, isyarat non-verbal dan gerak tubuh individu tersebut dapat ditangkap sesuai keinginan. Next. Jadi dapat disimpulkan fokus group itu digunakan untuk yang pertama itu untuk studi eksplorasi, yang kedua untuk membuat generalisasi berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh mereka atau anggotanya, dan yang terakhir itu untuk melakukan survei sampel. Next. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian wawancara. Next. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ada dua jenis wawancara, yaitu melalui tatap muka dan telepon. Jadi untuk wawancara tatap muka, keuntungannya itu dapat membangun hubungan baik dan memotivasi responden. Yang kedua,
dapat memperjelas pertanyaan, menghilangkan keraguan, dan menambah pertanyaan baru. Yang ketiga, dapat membaca isyarat nonverbal. Yang keempat, dapat menggunakan alat bantu visual untuk memperjelas poin. Yang kelima, data yang kaya dapat diperoleh. Dan yang terakhir, CAPI dapat digunakan dan tanggapan dimasukkan dalam komputer portable. Untuk kerugiannya, yang pertama itu membutuhkan waktu pribadi. Yang kedua, biaya lebih mahal ketika wilayah geografis yang luas dicakup. Yang ketiga, responden mungkin khawatir tentang kerahasiaan informasi yang diberikan. Yang keempat, wawancara perlu dilatih. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan bias wawancara. Next. Lalu untuk wawancara melalui telepon, keuntungannya itu yang pertama lebih murah dan lebih cepat daripada wawancara pribadi. Yang kedua, dapat menjangkau wilayah geografis yang luas. Yang ketiga, anonimitas yang lebih besar daripada wawancara pribadi. Dan yang terakhir, dapat dilakukan dengan menggunakan CAPI. Next. Untuk kerugiannya, yang pertama itu isyarat nonverbal tidak dapat dibaca. Yang kedua, wawancara harus dibuat singkat. Dan yang terakhir, responden dapat menghentikan wawancara kapan saja. Next. Sekian untuk chapter 7. Untuk chapter 8 akan dijelaskan oleh Rani dan Jaita. Untuk chapter 8 mengenai metode pengumpulan data dan observasi. Next. Untuk yang pertama, pengertian dan tujuan pengamatan. Observasi menyangkut pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi yang terencana atas perilaku, tindakan, atau peristiwa. Berbagai pendekatan observasi telah digunakan dalam riset bisnis. Ini dapat dibedakan dengan 4 dimensi kunci yang mencirikan cara pengamatan dilakukan. Yang pertama itu kontrol. Jadi kontrol itu apakah pengamatan dilakukan dalam pengaturan buatan atau alami. Yang kedua, apakah pengamat adalah anggota kelompok diamati atau tidak, itu termasuk observasi partisipan versus observasi non-partisipan. Yang ketiga, struktur. Sejauh mana pengamatan terfokus, ditentukan sebelumnya, sistematis, dan bersifat kuantitatif. Yang keempat, penyembunyian pengamatan. Apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang dipelajari atau tidak? Dimensi kunci yang membedakan metode observasi tentu akan dibahas lebih lanjut. Next. Lalu di sini ada 4 dimensi kunci yang mencari jenis pengamatan. Yang pertama itu studi observasional terkontrol versus tidak terkontrol. Jadi perbedaan dapat dibuat antara pengamatan yang dilakukan dalam pengaturan yang terkendali atau buatan versus tidak terkendali atau alami. Pengamatan sering dilakukan dalam suasana alami, namun observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang potensial dalam tradisi penelitian terkontrol dan eksperimental. Lalu yang kedua itu ada observasi partisipan versus non-partisipan. Peneliti dapat memainkan salah satu dari dua peran saat mengumpulkan data observasi sebagai pengamat non-partisipan atau partisipan. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan aktor, tetapi mengamati mereka dari luar cakrawala visual aktor, misalnya melalui cermin satu arah atau kamera. Observasi partisipatif merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi grounded teori. Dalam observasi partisipan, peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari, kelompok atau organisasi yang sedang dipelajari. Partisipasi pasif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan tanpa menjadi bagian integral dari sistem atau organisasi. Lalu yang ketiga itu ada studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur. Seperti yang kita lihat, studi observasional dapat berupa tipe pengamat non-peserta atau pengamat peserta. Keduanya dapat terstruktur atau tidak terstruktur, di mana pengamat memiliki seperangkat kategori, kegiatan atau fenomena yang telah ditentukan sebelumnya yang direncanakan untuk dipelajari.
Format pencatatan pengamatan dapat dirancang khusus dan disesuaikan dengan masing-masing penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Pengamatan yang dicatat dalam lembar kerja atau catatan lapangan kemudian dianalisis secara sistematis. Pada awal penelitian, mungkin juga pengamat tidak memiliki gagasan yang pasti tentang aspek-aspek tertentu yang memerlukan fokus. Lalu yang keempat itu pengamatan tersembunyi versus tidak tersembunyi. Penyembunyian pengamatan berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diselidiki. Keuntungan utama dari pengamatan tersembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Memang, reaktivitas atau sejauh mana pengamat mempengaruhi situasi yang diamati bisa menjadi ancaman besar bagi validitas hasil studi observasi. Pengamatan yang tidak disembunyikan lebih menonjol mungkin mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Next. Lalu ada dua pendekatan penting untuk pengamatan. Yang pertama itu observasi partisipan pendahuluan, yang kedua observasi partisipan. Kalau yang pertama itu observasi partisipan pendahuluan, itu karakteristik kunci dari observasi partisipan adalah bahwa peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk belajar tentang aktivitas kelompok yang diteliti dalam latar alami dari sudut pandang orang dalam melalui pengamatan dan partisipan dalam aktivitas tersebut. Lalu yang kedua itu ada aspek partisipatif observasi partisipan, yaitu observasi partisipan menggabungkan proses partisipan dan observasi. Meskipun demikian, observasi partisipan harus dibedakan dari observasi murni dan partisipasi murni. Pengamatan murni berusaha menghilangkan peneliti dari tindakan dan perilaku yang diamati. Next. Lalu ada aspek observasi partisipan. Nah, aspek partisipatif itu harus mencatat pada tahap selanjutnya, yaitu menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Memulai observasi partisipatif dan menjadi bagian dari kelompok sosial bukan tanpa kesulitan. Ada beberapa masalah yang harus diatasi. Ini termasuk memilih situs atau departemen tertentu, unit bisnis, pabrik, supermarket, dan lain-lain, mendapatkan izin, pemilihan informan kunci, dan membiaskan diri dengan latar penelitian. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Janita. Baik, selanjutnya membahas mengenai apa yang harus diamati. Jadi masalah potensial dengan studi observasional adalah kewalahan oleh sejumlah besar data yang sering terputus. Untuk alasan ini, peneliti harus berusaha untuk menjaga fokus tertentu selama berbagai tahapan proses observasi. Secara umum, faktor terpenting dalam menentukan apa yang akan diamati adalah maksud atau tujuan penelitian. Namun, di mana untuk memulai mencari tergantung pada pertanyaan penelitian, tetapi di mana untuk fokus atau menghentikan tindakan tidak dapat ditentukan sebelumnya. Weiner dan Scoble tahun 1987 membedakan 3 proses berturut-turut dalam observasi yang dapat memberikan pemahaman yang semakin mendalam tentang latar yang sedang dipelajari, yaitu yang pertama, observasi deskriptif, yang kedua, observasi terfokus, dan yang ketiga itu observasi selektif.
Dalam pengamatan deskriptif, penelitian terbuka terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi. Data dikumpulkan yang menggambarkan latar, subjek, dan peristiwa yang sedang berlangsung. Data yang dikumpulkan selama observasi deskriptif memberikan cerita awal atau kisah naratif yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan seperangkat konsep, teori, atau bahkan kerangka kerja konseptual. Pengembangan konsep, teori, dan kerangka kerja konseptual difasilitasi oleh fokus yang lebih besar melalui observasi yang terfokus dan selektif. Observasi terfokus menekankan observasi atau sering didukung oleh wawancara, di mana peneliti akan berkonsentrasi pada jenis perasaan, emosi, tindakan, aktivitas, dan/atau peristiwa tertentu dan mencari tema yang muncul. Akhirnya, dalam pengamatan selektif, peneliti berfokus pada berbagai jenis tindakan, kegiatan, atau peristiwa dan mencari keteraturan di dalamnya, sambil terbuka terhadap variasi atau pengecualian terhadap pola yang muncul. Metode yang paling penting untuk menangkap data dalam observasi partisipatif adalah menulis catatan lapangan. Catatan yang diambil untuk menangkap data meliputi catatan tentang apa yang diamati, catatan percakapan informal dengan subjek yang diteliti, dan catatan jurnal yang disimpan setiap hari. Sebagian besar peneliti menuliskan kata-kata, frase, atau bahkan seluruh kalimat sepanjang hari atau peristiwa, dan menulis catatan yang lebih luas selama waktu tenang. Kualitas catatan lapangan sangat bergantung pada tingkat detail dan keakuratan deskripsi. Oleh karena itu, dokumentasi pengamatan harus akurat, lengkap, terperinci, dan subjektif mungkin. Banyak yang benar-benar ditulis sepanjang hari atau peristiwa tergantung pada kualitas ingatan peneliti dan keadaan di mana peneliti bekerja. Next. Selanjutnya, membahas mengenai pengamatan terstruktur pengantar. Pengamatan terstruktur terfokus di alam, karena melihat secara selektif ke fenomena yang telah ditentukan sebelumnya. Fokus dari pengamatan terstruktur dipecah-pecah menjadi potongan-potongan informasi yang kecil dan dapat dikelola, seperti informasi tentang perilaku, tindakan, interaksi, atau peristiwa. Ada berbagai tingkat struktur dalam pengamatan terstruktur. Misalnya, peneliti mungkin memutuskan kategori pengamatan dengan cara yang agak tepat dan saling eksklusif. Sangat struktur, observasi terjadwal, atau mulai dengan rencana terperinci tentang apa yang akan diamati dan bagaimana, tetapi mengumpulkan data dalam waktu yang lebih singkat. Contoh penggunaan observasi terstruktur non-eksperimental dalam pemasaran adalah penggunaan sistematis atau cara yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pengamatan semi-terstruktur. Peneliti terlatih yang secara akurat merekam perilaku karyawan menggunakan daftar periksa dan kode untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang kinerja layanan. Penyedia layanan seperti rantai makanan cepat saji menggunakan jenis observasi khusus ini untuk memantau kualitas layanan mereka. Observasi terstruktur juga dapat digunakan untuk menghasilkan data numerik untuk menguji hipotesis. Sebagai berikut contoh mengilustrasikan. Next. Selanjutnya, penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Pengembangan skema pengkodean merupakan aspek penting dari observasi terstruktur. Skema pengkodean berisi menentukan kategori untuk merekam apa yang diamati. Skema semacam itu datang dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya sangat sederhana. Mereka hanya mengizinkan peneliti untuk mencatat apakah suatu peristiwa tertentu telah terjadi atau tidak. Skema lain lebih kompleks, misalnya mereka termasuk beberapa kategori, rentang waktu, dan sejenisnya. Perhatikan bahwa pengembangan skema pengkodean yang memadai bukanlah tugas yang mudah. Jenis skema pengkodean yang digunakan bergantung pada informasi yang dikumpulkan. Sekali lagi, pertanyaan penelitian studi berfungsi sebagai titik awal dalam hal ini untuk pengembangan skema pengkodean.
Berdasarkan pertanyaan penelitian, terkadang disempurnakan melalui studi percontohan. Jadi menentukan konsep penting atau variabel dalam studi dan mengembangkan skema pengodelan yang memungkinkan pengumpulan informasi tentang konsep-konsep ini. Pertimbangan berikut harus diperhitungkan sehubungan dengan konstruksi skema pengkodean. Yang pertama itu fokus. Dari skema pengkodean harus jelas apa yang harus diamati. Misalnya, skema pengkodean Thomas harus membantunya menetapkan aspek mana dari latar. Misalnya, berapa banyak orang yang menunggu mobil mereka, dan jenis perilaku apa. Misalnya, subjek berjalan melalui ruang pamer dealer mobil, subjek sedang makan permen, dan untuk diamati dan dicatat. Yang kedua itu objektif. Skema pengkodean dan kategori khusus membutuhkan sedikit inferensi atau interpretasi dari peneliti. Pendoman yang jelas dan definisi kategori yang terperinci akan membantu pengamat untuk membuat kode secara objektif, peristiwa, tindakan, dan perilaku. Lalu yang ketiga, kemudahan penggunaan, yaitu skema pengkodean yang baik mudah dilakukan. Yang terakhir itu saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Jadi, kategori dalam skema pengkodean harus saling eksklusif dan lengkap secara kolektif. Kategori saling eksklusif jika tidak ada kategori yang tumpang tindih satu sama lain. Skema pengkodean yang lengkap secara kolektif mencakup semua kemungkinan, misalnya semua peristiwa, tindakan, dan perilaku, sehingga kode selalu memungkinkan. Next. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pengamatan. Salah satu keuntungan utama observasi adalah keterus-terangannya, sedangkan wawancara dan kuesioner menimbulkan verbal tanggapan tentang tindakan dan perilaku dari subjek yang hanya memungkinkan perilaku disimpulkan respon verbal. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan. Orang bisa diamati di lingkungan kerja alami mereka atau di laboratorium, dan aktivitas dan perilaku mereka atau lainnya hal-hal yang menarik dapat dicatat, dianalisis, dan ditafsirkan. Terlepas dari kegiatan yang dilakukan oleh individu yang diteliti, gerakan mereka, kebiasaan kerja, pernyataan yang dibuat, dan pertemuan yang dilakukan oleh mereka, faktor lingkungan lain seperti tata letak, pola alur kerja, kedekatan pengaturan tempat duduk, dan sejenisnya dapat juga dicatat. Dalam studi observasional juga relatif mudah untuk membedakan faktor-faktor situasional seperti cuaca, panas, dingin, dan hujan. Hari dalam seminggu, yaitu pertengahan minggu dibandingkan dengan Senin atau Jumat, dan faktor lain yang mungkin berpengaruh pada misalnya produktivitas, penjualan suatu produk, pola lalu lintas, ketidakhadiran, dan sejenisnya. Faktor-faktor ini dapat direkam dan pola yang bermakna mungkin muncul dari jenis data ini. Namun, perhatikan bahwa seringkali sangat sulit untuk menetapkan efek spesifik dari faktor situasional pada perilaku dan tindakan subjek yang diteliti. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya di bab ini, seringkali sulit untuk mengurai situasi yang seringkali rumit. Oleh karena itu, terkadang sangat sulit untuk membangun hubungan sebab akibat antara faktor situasional dan peristiwa, tindakan, dan perilaku. Keuntungan lain dari observasi adalah memungkinkan untuk mengamati kelompok individu tertentu. Misalnya, anak-anak yang sangat muda dan eksekutif yang sangat sibuk, yang darinya mungkin sulit untuk mendapatkan informasi. Anak-anak dapat diamati minat dan rentang perhatiannya dengan berbagai rangsangan, seperti keterlibatan mereka dengan mainan yang berbeda, dan pengamatan seperti itu akan membantu produsen mainan, pendidik anak, pengelola penitipan anak, dan pihak lain yang sangat terlibat atau bertanggung jawab atas perkembangan anak untuk merancang dan memodelkan gagasan berdasarkan minat anak, yang lebih mudah diamati daripada dilacak dengan cara lain. Data yang diperoleh melalui pengamatan peristiwa sebagaimana biasanya terjadi umumnya lebih dapat diandalkan dan bebas dari bias responden. Pengamatan bukan tanpa tantangan dan kesulitan. Kelemahan studi observasional berikut harus diperhatikan. Yang pertama itu reaktivitas. Jadi sejauh mana pengamat mempengaruhi situasi yang diteliti bisa menjadi ancaman besar bagi validitas hasil studi observasi, karena mereka yang diamati mungkin berperilaku berbeda selama
Periode studi. Penelitian observasional mungkin sangat rentan terhadap reaktivitas jika pengamatan dibatasi dalam waktu singkat. Dalam studi dengan durasi yang lebih lama, subjek yang diteliti akan menjadi lebih santai seiring berjalannya studi dan cenderung berperilaku normal. Seperti yang diilustrasikan dalam bagian berikut yang diberikan oleh Malinowski yang melakukan kerja lapangan etnografi di Omarkana, Tobrian Island. Jadi harus diingat bahwa penduduk asli melihat saya terus-menerus setiap hari. Mereka tidak lagi tertarik atau khawatir atau menjadi sadar diri, dan kehadiran saya dan saya tidak lagi menjadi elemen yang mengganggu dalam kehidupan suku yang akan saya pelajari. Dengan pendekatan saya, seperti yang selalu terjadi pada pendatang baru di setiap komunitas, nyatanya karena mereka tahu bahwa saya akan menyodorkan ke dalam segala hal, bahkan di mana penduduk asli yang santun tidak akan bermimpi mengganggu. Mereka selesai dengan menganggap saya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Kejahatan atau gangguan yang diperlukan dikurangi dengan sumbangan tembakau. Itu yang dikatakan oleh Malinsky. 1992 halaman 7-8. Jadi peneliti yang melakukan studi observasi sering mengabaikan data yang direkam dalam beberapa hari pertama, terutama jika mereka tampaknya sangat berbeda dari apa yang diamati. Kemudian, data yang diamati dari sudut pandang peneliti cenderung rentan terhadap bias pengamat. Misalnya, masalah yang mungkin terjadi dalam observasi partisipan adalah bahwa perspektif penelitian memudar atau bahkan hilang selama sekali karena peran yang diadopsi peneliti dalam kelompok telah diambil alih. Misalnya peneliti telah menjadi asli. Hal ini dapat menyebabkan akun yang kurang baik, cacat, dan bias. Mungkin ada kesalahan pencatatan dan kesalahan dalam menafsirkan aktivitas, perilaku, peristiwa, dan isyarat nonverbal. Pengamatan kejadian hari demi hari selama periode waktu yang lama juga dapat membuat pengamat merasa bosan dan juga dapat menimbulkan bias dalam pencatatan pengamatan. Untuk meminimalkan bias pengamatan biasanya diberikan pelatihan tentang cara mengamati dan apa yang harus direkam. Bagus studi observasi juga untuk membangun reliabilitas inter-observer. Next. Itu dia penjelasan untuk chapter 8, dan untuk chapter 9 akan dijelaskan oleh Nuri dan Erva. Selanjutnya untuk chapter 9 tentang mengelola kuesioner. Tipe-tipe kuesioner. Kuesioner pada umumnya dirancang untuk mengumpulkan sejumlah besar data kuantitatif. Mereka dapat diberikan secara pribadi, didistribusikan secara elektronik, atau dikirim kepada responden. Kuesioner pada umumnya lebih murah dan memakan waktu daripada wawancara dan pengamatan, tetapi juga memberikan peluang yang jauh lebih besar untuk kesalahan non-responden dan responden. Ikhtisar tentang keuntungan dan kerugian kuesioner atau metode pengumpulan data lainnya dan bagian tentang kapan menggunakan masing-masing metode ini akan disediakan dalam bab yang akan kita bahas. Yang pertama ada kuesioner pribadi. Jika survei diadakan di suatu daerah, cara yang baik untuk mengumpulkan data adalah dengan secara pribadi memberikan kuesioner. Jika survei diadakan di daerah setempat, dengan cara yang baik untuk mengumpulkan data adalah dengan secara pribadi memberikan kuesioner. Keuntungan utama dari hal ini adalah bahwa peneliti atau seorang anggota tim riset dapat mengumpulkan semua tanggapan yang telah lengkap dalam waktu yang sangat singkat. Keraguan apapun yang mungkin dimiliki para responden atas pertanyaan apapun dapat diperjelas saat itu juga. Peneliti juga berkesempatan memperkenalkan topik riset dan memotivasi para responden untuk memberikan jawaban yang jujur. Memberikan kuesioner kepada banyak orang pada saat yang sama lebih murah dan menghabiskan lebih sedikit waktu daripada mewawancara. Demikian pula tidak memerlukan keterampilan yang lebih banyak untuk mengisi kuesioner seperti halnya untuk mengadakan wawancara. Jika mungkin, kuesioner sebaiknya diberikan secara pribadi karena keuntungan ini. Kurangnya kuesioner yang diberikan secara pribadi adalah bahwa peneliti mungkin mengemukakan prasangka dengan menjelaskan pertanyaan yang berbeda kepada orang-orang yang berbeda. Peserta mungkin sebenarnya menjawab berbagai pertanyaan dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diposkan. Lagi pula, kuesioner yang diberikan secara pribadi membutuhkan waktu dan banyak upaya. Karena itu, kuesioner elektronik banyak digunakan sekarang ini. Yang kedua adalah kuesioner surat. Metode ini telah lama menjadi tulang. Kuesioner surat adalah kuesioner bersifat self-administered atau kertas dan pensil yang dikirim kepada responden melalui surat.
Metode ini telah lama menjadi hal yang utama dalam penelitian bisnis. Tetapi dengan adanya internet, ponsel, dan jaringan sosial, kuesioner surat telah menjadi hal yang tidak terlalu digunakan dan bahkan ketinggalan zaman. Sebaliknya, kuesioner online diposting di internet atau dapat dikirim via email. Dan yang ketiga ada kuesioner elektronik dan kuesioner online. Penyebaran kuesioner elektronik dan online itu mudah dan cepat. Yang harus dilakukan adalah dengan mengirim email ajakan untuk menyelesaikan survei, memasang tautan atau link di situs web atau blog pribadi, atau juga menggunakan jaring sosial dengan disebar ke teman-teman melalui jaringan sosial. Kuesioner di internet biasanya dibuat sebagai dalam bentuk web dengan database untuk menyimpan jawaban dan perangkat lunak statistik untuk menyediakan analisis statistik. Pemrosesan survei dengan cara ini juga menghemat biaya, waktu, dan juga energi. Selanjutnya ada prinsip dalam pemilihan kata. Prinsip dalam pilihan kata merujuk pada faktor-faktor seperti yang pertama, tujuan dari isi pertanyaan, yang kedua, bagaimana pertanyaan dibuat dan tingkatan bahasa yang digunakan, yang ketiga, jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan, yang keempat, pengurutan pertanyaan, yang kelima, data pribadi yang diminta dari responden. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya terdapat di slide berikutnya. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Sifat dari variabel disadap atau perasaan subjektif atau juga fakta objektif akan menentukan jenis pertanyaan yang diajukan. Jika variabel-variabel yang disadap bersifat subjektif, misalnya tentang kepuasan atau keterlibatannya, di mana keyakinan, persepsi, dan sikap responden harus diukur. Pertanyaan-pertanyaan harus berdasarkan dimensi dan elemen dari konsep tersebut. Jika variabel objektif, seperti usia dan tingkat pendidikan responden, tersadap, satu pertanyaan langsung lebih disukai yang memiliki seperangkat kategori berskala ordinal adalah hal yang tepat. Oleh karena itu, tujuan setiap pertanyaan hendaknya dipertimbangkan dengan cermat sehingga variabel-variabel tersebut cukup terukur. Namun tidak ada pertanyaan yang berlebihan yang diajukan. Yang kedua, bahasa dan susunan kuesioner. Bahasa untuk kuesioner harus memperkirakan tingkat pemahaman responden. Pilihan kata akan bergantung pada tingkat pendidikan mereka. Penggunaan istilah dan idiom dalam budaya dan kerangka referensi responden. Misalnya, sekalipun bahasa Inggris adalah bahasa utama atau bahasa resmi dalam dua kebudayaan, kata-kata tertentu mungkin asing bagi satu kebudayaan lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara yang dapat dipahami oleh para responden. Jika beberapa pertanyaan tidak dapat dipahami atau ditafsirkan secara yang berbeda dengan tanggapan tersebut, peneliti akan memperoleh jawaban yang salah atas pertanyaan-pertanyaan itu. Dan dengan demikian tanggapannya akan bias atau tidak mudah dicerna. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan, bahasa yang digunakan, dan juga pilihan katanya hendaknya harus tepat untuk mempengaruhi sikap, perspektif, dan perasaan responden. Yang ketiga, jenis dan bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang dimaksud adalah apakah pertanyaan itu terbuka atau tertutup. Bentuk pertanyaan itu mengacu pada apakah kata itu secara positif atau negatif. Misalnya yang pertama, pertanyaan terbuka versus tertutup. Dipersengketakan memberikan jawaban pertanyaan terbuka yang dipersengketakan memberikan jawaban dengan cara apapun yang mereka pilih. Sebuah contoh dari pertanyaan terbuka yang bersifat terbuka adalah meminta respondennya untuk menyatakan 5 hal yang menarik dan menantang dalam pekerjaannya. Sebaliknya, sebuah pertanyaan tertutup meminta para responden membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh sang peneliti. Misalnya, ketimbang meminta responden untuk menyatakan 5 aspek pekerjaan yang ia rasa menarik dan menantang, sang peneliti mungkin mencantumkan 10 atau 15 aspek yang tampaknya menarik atau menantang di tempat kerja dan meminta para responden untuk menaruh 5 aspek pertama di antara kelima hal itu menurut selera mereka. Semua item dalam kuesioner yang menggunakan nominal, ordinal, Likert, atau skala rasio dianggap sebagai pertanyaan tertutup. Yang B adalah pertanyaan positif dan negatif. Ketimbang mengubah semua pertanyaan secara positif, disarankan juga untuk memasukkan beberapa pertanyaan dengan kata-kata negatif sehingga kecenderungan responden untuk secara mekanis melingkari titik-titik itu ke satu ujung skala dikurangi. Sebuah kuesioner yang baik hendaknya mencakup pertanyaan yang positif maupun negatif. Penggunaan negatif, ganda, dan penggunaan berlebihan dari kata bukan dan hanya harus dihindari dalam pertanyaan yang negatif karena itu cenderung membingungkan para responden. Yang ketiga, pertanyaan ganda.
Pertanyaan yang menghubungkan berbagai kemungkinan tanggapan terhadap subbagiannya disebut pertanyaan ganda yang dipermudah. Pertanyaan seperti itu hendaknya dihindari dan 2 atau lebih pertanyaan terpisah yang diajukan sebagai gantinya. Pertanyaan-pertanyaan yang bertumpuk ganda harus disingkirkan. Yang D adalah pertanyaan yang ambigu. Bahkan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersifat ganda mungkin merupakan kata-kata yang bermakna ganda dan responden mungkin tidak yakin apa persis artinya dan bingung dengan apa yang dia tangkap. Yang E, tergantung pertanyaan. Beberapa pertanyaan mungkin menuntut responden untuk mengingat pengalaman dari masa lalu yang tidak jelas dalam ingatan mereka. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa jadi bersifat prasangka. Misalnya, jika seorang karyawan yang telah melayani selama 30 tahun dalam organisasi diminta untuk menyatakan kapan dia pertama kali mulai bekerja di departemen tertentu dan untuk berapa lama, dia mungkin tidak dapat memberikan jawaban yang benar dan mungkin jauh dalam jawabannya. Sumber yang lebih baik untuk mendapatkan informasi itu adalah catatan pribadi. Yang F, pertanyaan pembuka. Pertanyaan hendaknya tidak diungkapkan dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga mereka menuntun para responden untuk memberikan tanggapan yang diinginkan sang peneliti. G. Pertanyaan yang dimuat. Prasangka jenis lain dalam pertanyaan terjadi ketika itu diungkapkan dengan cara yang emosional. H. Keinginan sosial. Pertanyaan hendaknya tidak diutarakan sedemikian rupa sehingga mengundang tanggapan yang diinginkan secara sosial. Kadang-kadang barang tertentu yang menekankan keinginan sosial sengaja diperkenalkan di berbagai titik dalam kuesioner dan indeks kecenderungan keinginan sosial setiap orang dihitung dari itu. Indeks ini kemudian diterapkan pada semua tanggapan lain yang diberikan oleh individu untuk menyesuaikan dengan bias keinginan sosial. Yang I, panjang pertanyaan. Pertanyaan singkat yang sederhana lebih disukai daripada yang panjang. Sebagai aturan praktis, pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner hendaknya tidak melebihi 20 kata atau melebihi 1 baris penuh dalam cetak. Yang keempat, pengurutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam kuesioner harus sedemikian rupa sehingga respondennya dituntut dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum pada pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik dan dari pertanyaan-pertanyaan relatif mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang secara bertahap lebih sulit. Yang kelima, klasifikasi data atau informasi pribadi. Data klasifikasian juga dikenal sebagai pertanyaan informasi pribadi atau demografis, memperoleh informasi seperti usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan pendapatan, kecuali benar-benar diperlukan. Yang terbaik adalah tidak meminta nama responden. Akan tetapi, jika kuesioner itu harus diidentifikasi sebagai responden untuk alasan apapun, maka kuesioner itu dapat dihitung dan dihubungkan oleh sang peneliti dengan nama responden dalam dokumen pribadi yang dipelihara secara terpisah. Prosedur ini harus dijelaskan dengan jelas kepada respondennya. Alasan untuk menggunakan sistem numerik dan kuesioner adalah untuk memastikan kerahasiaan responden. Selanjutnya ada prinsip ukuran. Sama seperti ada pedoman yang harus diikuti untuk memastikan bahwa pemilihan kuesioner tersebut cocok untuk meminimalkan prasangka. Demikian pula ada beberapa prinsip pengukuran yang harus diikuti untuk memastikan bahwa data yang terkumpul cocok untuk menguji hipotesis kita. Timbangan yang cocok harus digunakan tergantung pada jenis data yang perlu kita ambil. Mekanisme pengangkatan yang berbeda yang membantu menaikkan tepat harus digunakan dengan benar. Sedapat mungkin interval dalam perbandingan skalanya harus digunakan dan lebih condong pada skala nominal atau normal setelah data diperoleh. Kebaikan data harus dinilai melalui tes keabsahan dan keandalan. Keabsahan menetapkan seberapa baik teknik instrumen atau proses mengukur suatu konsep tertentu, dan keandalan menunjukkan betapa kokoh dan konsisten instrumen yang mengatur variabel. Akhirnya, data harus diperoleh dengan cara yang membuat pengelompokan dan pengkodean yang mudah. Yang kedua akan dibahas nanti. Selanjutnya, penampilan umum atau kuesioner yang dibangun. Tidak hanya penting untuk mengatasi masalah pilihan kata dan ukuran dalam desain kuesioner, tapi juga perlu memperhatikan tampilan kuesioner. Sebuah kuesioner yang menarik dan rapi dengan pendahuluan, petunjuk, dan rangkaian pertanyaan dan alternatif tanggapan yang sangat sederhana akan memudahkan responden untuk menjawabnya. Semua pertanyaan itu penting karena merupakan pengantar yang baik, instruksi-instruksi yang terorganisasi dengan baik, dan penjajaran yang rapi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erva. Belum. Yang pertama ada kata pengantar yang bagus, kata pengantar yang cocok, yang mengungkapkan identitas sang peneliti dengan jelas dan menyampaikan tujuan survei ini mutlak diperlukan. Selanjutnya ada mengorganisasi pertanyaan, memberikan petunjuk dan bimbingan, serta penyelarasan yang baik.
pertanyaan-pertanyaan secara logis dan rapi dalam bagian-bagian yang cocok, dan memberikan petunjuk mengenai cara melengkapi benda-benda dalam setiap bagian akan membantu para responden menjawabnya tanpa kesulitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erva. Selanjutnya ada informasi tentang pendapatan dan data pribadi sensitif lainnya. Meskipun informasi demografis bisa dicari baik di awal atau di akhir kuesioner, informasi yang bersifat sangat pribadi atau personal seperti pendapatan, keadaan kesehatan, dan sebagainya, jika dianggap perlu untuk survei harus ditanyakan di akhir kuesioner. Selain itu, pertanyaan semacam itu harus diberikan penjelasan mengenai bagaimana informasi ini dapat berkontribusi pada pengetahuan dan pemecahan masalah, hingga responden tidak terganggu untuk ditanyakan. Menunda pertanyaan seperti itu sampai akhir akan membantu mengurangi bias responden jika individu merasa terganggu dengan data pribadi dari pertanyaan tersebut. Next. Selanjutnya ada pertanyaan terbuka atau open-ended question. Open-ended question sendiri merupakan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang luas dan cocok untuk mencari tahu lebih dalam mengenai hal-hal apa saja yang menyulitkan user ataupun hal-hal yang menjadi pertimbangan user. Kuesioner dapat menyertakan pertanyaan terbuka di bagian akhir. Ini memungkinkan responden untuk mengomentari aspek apapun yang mereka pilih. Next. Tinjauan desain kuesioner. Prinsip-prinsip desain kuesioner berhubungan dengan bagaimana pertanyaan disusun dan diukur. Untuk meminimalkan bias responden dan kesalahan pengukuran, semua prinsip yang dibahas harus diikuti dengan hati-hati. Kuesioner paling berguna sebagai metode pengumpulan data, terutama ketika sejumlah besar orang harus dijangkau untuk wilayah geografis yang berbeda. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang populer karena peneliti dapat memperoleh informasi dengan cukup mudah dan tanggapan kuesioner mudah diberi kode. Next. Prioritas pertanyaan. Penting untuk menguji instrumen terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pertanyaan dipahami oleh responden, yaitu tidak ada pertanyaan yang ambigu dan tidak ada masalah dengan kata-kata atau pengukuran. Prioritas melibatkan penggunaan sejumlah kecil responden untuk menguji kesesuaian pertanyaan dan pemahaman mereka. Hal ini membantu memperbaiki kekurangan sebelum memberikan instrumen secara lisan atau melalui kuesioner kepada responden. Next. Dimensi survei internasional. Dengan globalisasi operasi bisnis, manajer perlu membandingkan keefektifan bisnis anak perusahaan mereka di berbagai negara. Peneliti yang terlibat dalam penelitian lintas budaya dapat mencoba untuk melacak kesamaan dan perbedaan dalam respon, perilaku, dan sikap karyawan, konsumen, atau investor di berbagai negara. Ketika data dikumpulkan melalui kuesioner dan melalui wawancara, seseorang harus memperhatikan alat ukur dan bagaimana data dikumpulkan. Penelitian tersebut juga harus disesuaikan dengan budaya yang berbeda. Next. Masalah khusus dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya. Masalah khusus tertentu perlu ditangani saat merancang instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara. Karena bahasa yang berbeda digunakan di negara yang berbeda, penting untuk memastikan bahwa terjemahan instrumen ke bahasa lokal cocok secara akurat dengan bahasa aslinya. Untuk tujuan ini, instrumen harus diterjemahkan terlebih dahulu oleh ahli setempat. Next. Masalah dalam pengumpulan data lintas budaya. Ada 3 isu yang penting untuk pengumpulan data lintas budaya. Yang pertama itu kesetaraan tanggapan, yang kedua waktu pengumpulan data, dan yang terakhir itu status individu yang mengumpulkan data. Next. Etika dalam pengumpulan data. Peneliti harus memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai sangat rahasia dan menjaga privasinya. Itu merupakan salah satu tanggung jawab utama peneliti. Yang kedua, informasi pribadi atau yang tampaknya mengganggu tidak boleh diminta, dan jika benar-benar diperlukan untuk proyek, harus dijelaskan alasan spesifik kepada responden. Yang terakhir, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menanggapi survei, dan jika seseorang tidak ingin memberikan kesempatan untuk berpartisipasi, keinginan individu tersebut harus dihormati. Next. Untuk responden,
Yang pertama itu, apabila responden telah memutuskan pilihan untuk berpartisipasi dalam studi, maka responden harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas ke depan seperti menanggapi survei. Dan responden juga memiliki kewajiban untuk jujur dalam memberikan tanggapan. Kekeliruan atau memberikan informasi yang tidak benar harus dihindari. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.